Halo, malam. Jumpa lagi dengan Susierawati. Di acara podcast saya malam ini, 30 September 2020. Saya mau cerita tentang kesaksian saya yang begitu ajaib dan luar biasa dari Tuhan Yesus ya. 2 minggu yang lalu di awal, sebenarnya di minggu lalu itu saya mau cerita kesaksian tentang apa yang mustahil itu menjadi mungkin gitu bagi Tuhan Yesus. Dan ternyata sudah dikotbahkan sama pendeta saya di gereja ya, minggu lalu. Nah, ini saya mau ceritakan kesaksian itu karena sudah terjadi, jadi saya ceritakan. Tempat hari ini saya bilang sama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan kalau apa yang impossible itu menjadi mungkin hari ini, saya akan kesaksian dan itu terjadi pada saya. Jadi hari ini saya mau kesaksian. Sempat di awal bulan itu ketika Pak Gubernur bilang PSBB tahap 2 akan dimulai itu saya sempat ngeper gitu, aduh, ternyata benar apa yang saya takutkan. Walaupun kemarin itu saya sempat di gereja doa nyembah-nyembah sampai saya bertekuk lutut di lantai di gereja gitu sampai nangis-nangis. Saya berharap kalau PSBB ini tidak terjadi. Ternyata walaupun saya berdoa tekuk lutut, nangis-nangis, PSBB tetap jalan. Tapi bersyukurnya gereja masih boleh buka ya dengan kapasitas sedikit aja. Lalu saya sempat sedih gitu loh, sedih maksudnya, tapi nggak patah semangat karena gereja tetap buka, tetap jalan gitu. Jadi selama PSBB itu saya kehilangan hampir 40% dari pelanggan gitu. Itu sedih sekali itu. Udah 3 bulan yang berlalu waktu new normal kemarin itu sempat naik ya, naiknya lumayan ya, lumayan luar biasa. Tiba-tiba turun lagi, ngedrop 40%, nggak tahu deh ya berapa puluh persen, pokoknya hampir kehilangan 50 lebih pelanggan ya. Nah, itu sedih, tapi puji Tuhan ibadah tetap jalan. Dan walaupun pelanggan hilang, bukan hilang karena work from home ya, WFH ya. Jadi tuh kantoran ditutup sementara, jadi catering nggak dulu gitu, di stop dulu oleh kantoran. Nah, itu sekitar 50 orang. Terus lalu saya tetap menjalankan hari-hari seperti biasa gitu kan, ibadah. Dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan, ini sekarang pelanggan hilang 50 orang, tapi saya nambah 1 karyawan. Pelanggannya berkurang banyak, karyawan nambah. Dan itu buat saya bilang, ya Tuhan, tolong Tuhan, ini karyawan ini baik gitu. Saya maksudnya tetap mau pertahankan dia untuk kerja gitu, tapi gimana ini, kiriman lagi sedikit gitu kan. Sedangkan gajian tetap jalan lumayan. Saya tetap berdoa dan tapi tetap saya nggak sedih hati, tetap sukacita itu ada. Lalu pas hari-hari saya jalanin, ibadah tetap saya jalan, dan semenjak PSBB gitu ibadah jadi berkurang dan sedih sekali sih emang rasanya tuh. Dan pada suatu hari di minggu kedua, atau nggak tahu tepatnya kapan, minggu lalu apa 2 minggu lalu ya, masih pas saat PSBB itu pagi-pagi subuh itu saya meringkuk, kayak hati saya tuh seperti sakitnya, kayak sedihnya, kayak nggak mau kemana-mana, kayak nggak mau pergi, kayak nggak mau kerja, kayaknya kayak udah ngedownnya udah parah, udah habis ngedownnya gitu ya. Dan sambil berkata, Tuhan, saya pengen Tuhan supaya PSBB ini berakhir, supaya saya bisa dapat pelanggan lagi yang banyak Tuhan. Bukan buat diri saya sendiri, tapi buat orang-orang di sekitar saya, buat keluarga, buat anak, buat karyawan, semuanya bisa jalan Tuhan, bisa memberkati mereka Tuhan. Sedihnya itu setengah mati, sampai ngobrol sama Tuhan itu nggak mau pergi gitu. Jadi tetap ngobrol dalam hati sama Tuhan, nggak bisa pergi dari obrolan sama Tuhan itu, nggak bisa. Karena kalau pergi itu seperti kayak jiwa ini tertekan, hati ini tertekan. Jadi pengen banget ngobrol sama Tuhan supaya dapetin sukacita dan damai sejahtera itu dari Tuhan. Nah, akhirnya setelah begitu lumayan waktu hari itu juga
ada sukacita dan damai sejahtera. Makanya waktu itu saya pernah bilang di gereja, saya minta doa, saya punya sukacita dan damai sejahtera, yaitu dia. Saya pengen seperti itu supaya saya bisa menjalankan kehidupan dengan sukacita. Walaupun krisis ini membuat sebagian pelanggan saya turun drastis. Dan setelah saya doa itu, dan setelah saya melakukan bagian saya untuk tetap tetap melakukan bagian saya ya, tiba-tiba Tuhan, waktu sebelum saya ulang tahun itu, pas udah mau menjelang akhir September itu, saya dapat jawaban Tuhan itu luar biasa. Di mana-mana memang sekarang sedang PSBB ya, kantoran tutup, work from home. Dan tiba-tiba pada saat saya ulang tahun, tiba-tiba saya dapat pelanggan yang langsung bayar tunai itu banyak sekali dan melebihi. Dan ketika saya lihat pelanggan-pelanggan saya yang waktu itu saya bilang berkurang 50 orang, itu saya dahsyat banget. Dalam beberapa hari, dalam belum sampai seminggu, itu bisa lebih dari 60 orang. Wah, dan mereka bayar tunai, terus bayar semuanya. Nggak ada yang namanya gak susah pembayarannya. Nggak tahu, aneh, luar biasa. Kemarin saya ke rumah nyokap, saya ada sedikit bagi buat ngecek tukang parkir. Tiba-tiba pas pulang saya ada yang mau bayar catering 100 kali lipat dari uang yang saya kasih cek tadi. Itu persis banget seperti ada dalam ayatnya, ketika Ishak menabur di tanah itu, maka dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Dan itu bukannya saya mikir ke situ, nggak pernah. Apa yang saya pikirkan itu, ketika saya memberi itu kepada cek itu, saya dapat hasil yang nggak pernah saya terpikir seperti itu, tapi Tuhan memberikannya 100 kali lipat. Dan ketika saat ini saya terkagum-kagum sama Tuhan, hari ini juga saya terkagum-kagum kalau Tuhan sudah menambahkan lebih dari kekurangan saya yang saya bilang waktu itu awal-awal bulan September saya ngedrop sampai 50 orang. Sekarang Tuhan tambahkan saya lebih bahkan dari 60 orang. Dan itu buat saya itu takjub dan luar biasa. Bagi saya itu di saat sekarang semua perusahaan kantor tutup, tiba-tiba ada yang pesan nasi box banyak banget tiap hari, itu adalah hal yang mustahil bagi orang dunia, tapi bagi saya di dalam Tuhan Yesus Kristus itu adalah hal yang mungkin terjadi. Haleluya. Dan kalau kita sungguh-sungguh beribadah mencari Tuhan Yesus Kristus, saya percaya gak ada yang mustahil. Kalau kalian mengerjakan sesuatu pasti akan berhasil, karena kalian mencari Tuhan Yesus bukan online, tapi beribadah secara langsung. Bukannya saya bilang kalau kita beribadah langsung dapat uang, dapat hasil banyak. Enggak. Semua itu dari hati kita. Kalau hati kita nggak memikirkan ke situ, ke arah uang, ke arah dunia, kalau kita mencari Tuhan dulu, saya percaya selebihnya semuanya akan Tuhan tambahkan. Terima kasih, Tuhan berkati. Selamat malam. God bless you all. Dah.